warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Winarni, CGP Angkatan 5. Untuk hari ini ada tugas modul 3.1 pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Bersama saya ada Ibu Silvi Aryani, MPD, Kepala SMA Negeri Trawas. Beliau akan saya minta untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas mewawancarai Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi Ibu Silvi. Selamat pagi. Ya, ini sesuai dengan tugas saya modul 3.1. Ini ada tugas mewawancarai Kepala Sekolah berkenaan dengan pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika dan jujukan moral. Mohon bantuannya. Ya, siap. Yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau jujukan moral? Cara identifikasi yang pertama adalah setiap minggu itu biasanya kita kumpulkan dari guru BK, BP, kemudian juga dari para wakil kepala sekolah. Barangkali ada permasalahan-permasalahan terkait etika yang terjadi pada minggu itu. Yang kedua, identifikasinya berasal dari laporan masyarakat siswa khususnya terhadap etika-etika anak-anak lah, baik itu yang terkait dengan ketika mereka di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Yang ketiga, cara mengidentifikasinya yaitu dengan pengamatan langsung. Biasanya saya akan setiap hari mesti keliling-keliling itu apa yang kurang dari anak-anak, termasuk juga kira-kira di dalam proses belajar mengajar itu anak-anak ada permasalahan terkait etika apa tidak, seperti itu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini di SMA Negeri Trawas, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Setiap keputusan itu selalu kami selesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Jadi apa yang terjadi terutama terkait dengan kebaikan-kebaikan ini mesti kita musyawarahkan dulu, karena kalau saya mengambil keputusan sendiri itu nanti juga nggak bagus ya, karena mesti saya butuh pendapat orang lain. Barangkali apa yang saya putuskan ini masih belum maksimal atau kurang pas. Tapi yang jelas paling akhir tetap saya yang memutuskan, tapi tetap harus ada musyawarah dulu untuk prosesnya. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini seperti apa? Prosedur Untuk menyelesaikan masalah. Iya. Oke. Yang pertama, prosedur yang jelas setelah kita melakukan proses identifikasi ya koordinasi dulu kita. Kemudian kita bikinkan surat. Surat untuk pemanggilan, surat untuk proses konseling dan sebagainya. Selama ini kan memang yang terjadi itu kan masyarakat itu beranggapan bahwa setiap kita pemanggilan siswa, pemanggilan orang tua itu mesti kasus masalah ya. Padahal kan belum tentu juga. Makanya setelah identifikasi permasalahan dan sebagainya, kemudian kita selalu memberikan motivasi kepada anak yang mau kita panggil bahwa kita akan ada panggilan. Harapannya apa? Nanti ketika mereka datang ke sini itu bukan sesuatu hal yang takut, tapi memang suatu cara mereka untuk berdiskusi dengan kami untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang disampaikan oleh tim kami, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah ada proses pemanggilan, kemudian ada yang namanya proses evaluasi. Jadi dari apa yang sudah itu mesti kita rundingkan lagi, kita duduk bersama lagi, kita diskusikan untuk mengambil langkah keputusan yang tepat. Baru kalau sudah ada proses ini, proses pertama, kedua, ketiga, baru nanti kita akan mengambil langkah bagaimana kita harus melangkah. Jadi intinya setiap keputusan apapun mesti kita jalankan berdasarkan musyawarah terlebih dahulu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif? Yang paling efektif yang saya lakukan adalah berkoordinasi. Iya, berkoordinasi dengan banyak pihak, terutama dengan guru, wali kelas, anak yang bersangkutan, termasuk juga dengan orang tua siswa.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan atau menjadi tantangan atau hambatan bagi ibu dalam pengambilan keputusan ya, dalam hal menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya? Tantangan terbesar itu adalah ketika komunikasi kami dengan orang tua itu tidak bisa berjalan dengan maksimal. Sehingga apa yang menjadi program sekolah, apa yang menjadi tata aturan yang sudah kita tetapkan, ini sepertinya hanya satu jalan, satu pihak saja yang berusaha untuk menyelesaikan, sedangkan orang tua kurang bisa maksimal. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Kemudian yang kedua dari sisi anak itu terkadang setelah pandemi ini kan kita mengalami banyak faktor ya, banyak yang menjadikan kita itu bermasalahan katanya teman-teman anak-anak itu dari SD menjadi SMA kan begitu. Nah itu permasalahan terbesar juga, sehingga untuk masuk ke dalam pola pembinaan, penanganan tepat sasaran dan yang terpenting harus tepat dengan koordinasinya ini, tepat dengan orang tua lah kita untuk berkomunikasinya seperti itu. Kemudian Bu, ini selanjutnya ada, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal? Kalau jadwal itu ada. Jadwal itu ada, mesti kita teman terutama guru BK ini. Hanya saja jadwal ini akan kita langgar lah ibaratnya begitu ketika memang ada sesuatu yang mendesak dan harus kita putuskan. Artinya kondisional lah gitu. Walaupun memang ada jadwal tersendiri ya yang memang itu sebagai bahan dari kami untuk mengontrol waktu agar kita itu saling bisa cepat berkoordinasi walaupun tidak ada masalah. Seperti itu. Tapi kalau memang ada permasalahan dan sebagainya itu kita biasanya kondisional saja. Jadi kalau insidental mana yang butuh ya kita langsung segera selesaikan, segera tangan. Karena kalau penanganannya tunggu waktu ya nanti akan bertumpuk dengan penanganan yang lain kan gitu, permasalahan yang lain. Berarti ada masalah-masalah dilema etika yang diselesaikan di tempat. Betul. Saat itu juga ada juga jadwalnya. Jadi biar sama-sama kontrol. Untuk guru BK kan tahu, hari ini saya harus ketemu. Berarti laporannya kan harus sudah saya siapkan seperti itu. Jadi ada jadwal, ada juga yang dibikinkan lebih dahulu gitu. Kemudian prosedurnya bagaimana kalau misalnya yang sudah ada jadwalnya itu tadi? Prosedurnya sudah ada jadwal, ya berarti kan gurunya kan harus mempersiapkan ya. Misalnya jadwal kita kan hari Rabu ya. Jadwal Rabu itu guru-guru harus menghadap saya untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di anak-anak. Kemudian guru-guru itu harus membuat semacam laporan tertulis, ada data-datanya. Termasuk wali kelas itu tiap bulan. Iya, kalau guru BK kan biasanya tiap minggu. Kalau wali kelas tiap bulan. Jadi sebelum masa penggajian, wali kelas ini biasanya menghadap saya. Kemudian mereka akan memberikan gambaran di kelasnya itu ada permasalahan apa, kemudian ada prestasi apa seperti itu. Nanti saya ACC baru pada bulan setelah ini ya, mereka akan ada proses penggajian. Nah, ini sebenarnya sudah terjawab ini Bu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang membantu saya ya banyak, ya dari Waka, kesiswaan bisa, humasnya bisa. Yang terpenting adalah yaitu tadi. Kalau dikatakan seseorang ya, wali kelas itu perannya vital. Kemudian yang kedua adalah orang tua. Itu akan sangat membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan anak-anak dilema etika itu. Nah ini yang terakhir Bu ya, dari pembicaraan kita tadi itu pembelajaran yang Ibu dapatkan dalam pengalaman Ibu selama ini apa tentang dilema etika ini? Segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Kemudian yang kedua, setiap kita mengambil langkah kebijakan itu harus kita pertimbangkan langkah baik buruknya seperti itu, termasuk dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang ketiga, perlu adanya semacam kemitraan yang baik antara guru sekolah dengan warga, terutama adalah orang tua siswa. Terima kasih Bu untuk kegiatan hari ini. Banyak sekali
pemahaman atau pembelajaran yang saya dapatkan dari ibu, dari pengalaman ibu selama ini. Nah, karena saya kan di SMP itu jelas jenjang sekolahnya siswanya juga berbeda gitu, jadi banyak sekali manfaat yang saya dapatkan hari ini. Sama-sama. Terima kasih karena sudah memberikan pengalaman buat saya. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya kesempatan ini. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Ibu Silvi Aryani MPD, Kepala SMA Negeri Trawas, mengenai kasus-kasus dilema etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kegiatan ini sesuai tugas guru penggerak di LNS modul 3.1 mewawancarai kepala sekolah tentang dilema etika dan rujukan moral. Bersama saya ada Bapak Dr. Agus Supriyadi SHMPD, Kepala SMP N2. Selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Ini saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang dilema etika. Jadi mohon bantuan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang dilema etika yang sudah Bapak lakukan selama ini. Silakan. Terima kasih. Pertama Pak nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih, Bu. Berbicara tentang dilema etika. Jadi dilema etika itu pilihan di antara satu di antara dua pilihan sama-sama baik. Itu seingat saya pemahamannya di sana. Yang kedua dilema moral. Iya. Kalau moral itu pilihan satu di antara dua buruk, burukan, baik dan buruk betul. Nah, kalau ditanya tentang mengidentifikasi, bagaimana cara mengidentifikasi apakah itu masuk kategori dilema etika atau dilema moral? Ya tadi namanya dua hal tadi. Kalau memilih satu di antara dua kebaikan, itu berarti dilema etika. Tapi kalau antara baik dan buruk, dilema moral. Mau koreksi begitu ya? Betul? Apa? Rujukan moral. Rujukan moral. Oke, terima kasih. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasinya? Kan begitu ya? Identifikasi berarti mengenali di antara dua pilihan baik karena dilema etika. Ya tentu kita akan melihat akar masalah dari sebuah pilihan. Contoh praktik di sekolahan atau di sekolah ini yang saya lakukan sebagai kepala sekolah, ini sama-sama baik. Contoh di Spendatra ini ada acara Maulid Nabi yang terbaru kemarin. Ini kan sebuah kebaikan. Kalau saya hadiri tentu menghasilkan sebuah kebaikan. Yang kedua, ternyata benturan dengan undangan MKKS. Ini juga kewajiban hadir. Jadi dua-duanya adalah kewajiban hadir. Kalau dihadiri adalah dua-dua membawa kebaikan. Nah, sebagai kepala sekolah tentu untuk mengidentifikasi mana yang lebih prioritas untuk dihadiri adalah kita mempertimbangkan. Kalau kemarin pertimbangan saya Maulid Nabi ini tanpa kehadiran saya, apakah ada teman-teman kolega wakar ini yang bisa mewakili saya? Sedangkan di MKKS mau tidak mau saya harus hadir karena tidak bisa diwakilkan. Dan ini kebetulan kegiatan yang di undangannya ada catatan tidak boleh diwakilkan. Maka ya berat juga menentukan sikap seperti itu karena dua-duanya baik. Tapi ya kembali untuk memilih itu ya pada kemanfaatan dan situasi kondisi itu. Terima kasih Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak dan di SMP N2 Trawas ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan
yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi tadi di awal itu sudah sampaikan, kemudian kok sudah tersampaikan. Jadi intinya itu tadi, satu yang kita lihat adalah akar masalah, identifikasi awal akar masalah. Akar masalahnya di mana kemanfaatannya yang lebih manfaat. Yang kedua, situasi kondisi. Yang ketiga, kesiapan SDM yang mampu membantu saya melaksanakan tugas-tugas supaya dilema ini mampu saya atasi ketika mengambil kebijakan itu secara Iya, ini masuk pertanyaan ketiga sebenarnya tadi Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa apa dari yang tadi itu? Iya, pertama tentu tadi melihat akar masalah, Ya. pengenalan akar masalah. Tentu yang kedua melihat situasi kondisi, yang ketiga kemanfaatan dari, baru kemudian disitulah saya tentukan kebijakan mana yang paling tepat, memilih di antara dua kebaikan. Memang memilih kebaikan sama baik itu agak sulit, tapi ya itulah yang namanya pilihan. Kalau boleh memilih, anda kata dia milih ya milih dua-duanya sama-sama baik. Tentu semuanya harus dilaksanakan dengan baik. Tapi kadang-kadang dihadapkan pada pilihan itu kebijakan. Jadi di mana unsur kebaikan itu yang mempunyai nilai lebih kemanfaatannya, mempunyai risk yang kecil, yang kedua juga situasi kondisi saat itu. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Yang dianggap efektif, ya tentu yang paling efektif dan paling cepat ya unsur kemanfaatan. Kemanfaatan dari dua permasalahan kebaikan itu mana yang mempunyai manfaat yang lebih. Itu yang paling efektif gitu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika bersama? Tantangannya Yang pertama taruhannya moral. Ya, secara moral. Dari kemarin sekolah membutuhkan saya, kehadiran saya untuk pelaksanaan Maulid Nabi. Ini kan sebuah beban moral yang harus saya emban karena tidak bisa membersamai teman-teman, tidak membersamai anak didik. Nah di situ tantangannya, bagaimana kita bisa memberi kebijakan yang merupakan prioritas yang harus diambil. Itu tantangan terberat memang di situ, yaitu dari pilihan baik sama-sama baik, tapi mana yang harus dipilih. Ini yang memang tantangan terberat, apalagi kalau sudah bicara tentang sama-sama baik. Kalau baik buruk mudah, tapi kalau sama-sama baik kan ya kalau berat. yang baik buruk mudah Dipilih. Selanjutnya Pak Indin, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadwal khusus? Kalau jadwal khusus tidak ada, karena semuanya serba sedental. Mengambilkan pilihan dilema itu kan, permasalahan itu kan munculnya antara kesenjangan dan harapan. Ada perbedaan di situ dan datangnya tidak bisa kita prediksi. Tapi saya juga ada sih jadwal secara rutin dengan teman-teman waka untuk menyikapi permasalahan-permasalahan di sekolah. Di antaranya ya itu tadi unsur-unsur dilema etika, dilema satunya moral. Ya. Ini juga perlu kali-kali kita singgung untuk pembelajaran teman-teman waka sebagai kader-kader pemimpin ke depan. Itu ya ada pertemuan rutin jadwal itu. Ada pertemuan rutin ya dan jadwal secara khusus, khususnya dengan para waka. Kemudian apakah ada bisa Bapak langsung menyelesaikan secara langsung di tempat jika ada dilema etika tersebut yang untuk Ya, karena permasalahan sedental, penyelesaiannya juga harus cepat, tepat, waktu yang mendesak. Kasus kedua terjadi juga di WIN, yaitu saat saya sudah ketika saya PLT di SMP Negeri Belanggu. Saat itu saya sudah terlanjur menebar undangan teman-teman guru di sana untuk ada rapat. Ternyata tanpa disengaja, tanpa pemberitahuan, ada tamu dari teman-teman dinas pendidikan.
sangat mendadak, tiba-tiba datang. Hukumnya secara etika, moral tentu kita menghargai tamu. Tidak mungkin tamu hadir kita tinggalkan. Ini kan menerima tamu adalah sebuah kebaikan. Kita menghadiri undangan yang sudah komitmen kita buat sendiri juga kebaikan. Ini memang harus selesaikan saat itu juga. Jadi ada apa dilema yang atau keputusan yang harus diselesaikan saat itu Iya, juga. harus. Ya, tetapi mungkin ada juga jadwal yang apa yang kita jadwalkan dulu. Ini kok ada masalah kemudian kita jadwalkan dulu atau ada bagaimana? Sekali waktu ada. Tapi yang namanya dilema paling banyak adalah dilema. Yang namanya dilema itu kan dadaan ya, sudah tahu. Tapi ada pula, ini pengalaman juga. Pemikiran mungkin. Betul pemikiran begini. Yang terencana itu ada, ya saya ingat. Dapat undangan dari kecamatan. Kecamatan Trawas menghadiri perayaan 17 KUT. Bilang tuh ngundang saya juga. Ternyata memang undangannya nyampe 2 hari sebelumnya. Dua-duanya juga bersamaan hari itu datang. Nah ini kan juga dilema, mana yang harus saya hadiri. Nah, di sana tentu kebijakan yang paling utama adalah mana yang bisa saya delegasikan. Yang kedua, situasi kondisi saat itu karena saya berada di Trawas, tentu prioritas di wilayah di mana saya berada. Kita akan lebih baik. Dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan jika ada penjadwalan seperti itu atau tidak diselesaikan pada saat itu? Ya, prosedurnya tentu kita menimbang dari hal yang baik sama-sama baik tadi. Kita menimbang dari sisi beban moral saya sendiri, dari sisi siapa yang mengundang, efek-efek itu harus kita perhitungkan. Ya, harus Jadi kita ada pertimbangkan. data-data. Iya, kita mengidentifikasi dulu. Identifikasinya dari sisi moral, dari sisi kepentingan, dari yang kita ambil kebijakan itu. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Saya punya kebijakan khusus selama saya jadi pemimpin, dan itu sudah saya berlakukan sejak saya jadi kepala sekolah di MI, di SMA. Di organisasi apapun saya mengandalkan teamwork, jadi tim kerja bersama. Siapa itu? Teman-teman wakil. Jadi kalau ada dilema-dilema etika, mengambil kebijakan sama-sama baiknya, saya yang bisa membantu kadangkala ide-ide dari teman-teman pakar. Ini juga kadangkala hadir saat ketemu saja bermusyawarah, ada ide-ide baru, ada ide-ide yang lebih bijak, kadangkala saya temukan itu. Terima kasih. Kemudian untuk semua hal yang telah Bapak sampaikan hari ini kepada saya, Ya. ini mungkin ada pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sebelumnya mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi kan sebagai calon guru penggerak tentu diproyeksi jadi pemimpin kepala sekolah. Pesan saya satu, bekerjalah dengan hati nurani. Yang kedua, bersandar kepada Allah. Segala permasalahan datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Yang kedua, bekerjalah dengan sesuai tupoksi. Dan tak kalah pentingnya, semua akar masalah akan selesai, yaitu antara mendekatkan harapan dan kenyataan. Jadi supaya tidak memberatkan kita, harapan kita ya tidak ada undangan benturan. Harapan kita ya tidak ada pilihan sama-sama baik, harus kita pilih salah satunya. Tapi ya itulah kenyataannya, di sanalah kita harus merapat ke sana. Tidak terlalu harapan saya seperti ini, kenyataan seperti ini. Sudah kenyataannya kita ada. Sangat situasional begitu. Saya pikir itu yang harus panjenengan pegang, dan jangan lupa kita bekerja di organisasi itu tidak hanya powerful pemimpin, tapi teamwork. Semua orang pasti akan mempunyai kemanfaatan bagi sebuah keputusan. Terima kasih Pak untuk kesempatan hari ini. Banyak sekali ya Pak manfaat yang saya dapatkan dari pembicaraan hari ini, dan semoga bisa saya implementasikan di kemudian hari. Amin. Terima kasih untuk bantuannya. Sama-sama. Baik,
demikian wawancara dengan Bapak Dr. Andes Supriyadi SH MPD, Kepala SLPN 2 Trawas tentang pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kesempatan hari ini saya akan menyelesaikan tugas dari modul 3.1, yaitu wawancara kepada kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Saat ini saya berada di SD Penanggungan, SD Negeri Penanggungan, dan bersama saya ada Ibu Yanti SPD. Beliau adalah Kepala SD Negeri Penanggungan Trawas Kabupaten Mojokerto. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang. Mohon maaf ini saya mengganggu waktu Bu Yanti. Ini berkenaan dengan tugas saya di tingkat guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral. Mohon bantuannya Bu. Bisa dimulai ya Bu? Selama ini bagaimana Bu Yanti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Min untuk wawancara hari ini. Mudah-mudahan jawaban saya nanti bisa membantu panjenengan untuk menyelesaikan modul 3 ini. Selama ini memang kita juga sering menemukan kasus seperti ini. Yang pertama kita identifikasi dulu ini masuk etika, dilema etika atau rujukan moral. Jadi kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, setelah itu nanti kita bisa mengambil suatu keputusan. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SD ini? Karena beda kan saya di SMP dengan di SD itu pasti berbeda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Untuk kasus seperti ini, jadi kita harus betul-betul bijaksana untuk mengambil keputusan karena dua-duanya juga mengandung satu kepentingan yang sama, tapi berbeda. Kita akan memilah mana yang lebih utama. Contohnya seperti hari ini panjenengan datang ke sini dan sedangkan tadi saya mau berangkat ke Wilker untuk menyetorkan sebuah laporan. Nah, ini juga semua bisa dikatakan dilema juga. Menemui panjenengan juga penting, saya menyetor laporan juga penting. Tapi saya bisa mengambil kebijakan karena waktu panjenengan mungkin terbatas. Ini yang lebih saya utamakan dan nanti saya ke Wilker bisa setelah menemui panjenengan hari ini. Ya, terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menghadapi dilema etika ini? Kalau kita menghadapi seperti ini, biasanya kita kita identifikasi dulu mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk rujukan moral. Tapi kalau dilema etika saya kira tadi sudah jelas. Nah, yang masuk rujukan moral ini yang perlu kita betul-betul kita musyawarahkan dulu mungkin dengan salah satu guru senior untuk bisa membantu saya untuk mengambil keputusan agar keputusan nanti tidak salah langkah. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Cara-cara yang paling efektif? Kalau menghadapi hal seperti ini, mungkin yang pertama saya meninjau ulang permasalahan yang kita hadapi. Kemudian kalau bisa saya selesaikan sendiri, saya mengambil keputusan.
Tapi kalau mungkin perlu bantuan dari atau masukan-masukan dari teman-teman atau dari guru senior, nah ini kita butuh musyawarah untuk mengambil keputusan agar keputusan nanti tidak merugikan salah satu pihak. Karena memang untuk mengambil keputusan terutama kasus-kasus dilema etika memang sangat susah karena dua-duanya benar. Kemudian pasti ada tantangan-tantangan tertentu atau hambatan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam menangani kasus-kasus dilema etika. Iya. Tantangannya ini adalah untuk, kalau di lembaga saya mungkin untuk lembaga ini agar lebih maju dan untuk ada suatu perubahan yang lebih positif, tapi ada juga segi negatifnya, mungkin ada yang merasa kurang setuju atau kurang, ada kadang-kadang orang mengatakan kok gini terhadap saya, mungkin itu ya segi negatif. Jadi merasa dianaktirikan atau apa gitu. Ya, seperti itu. Kemudian kira-kira ada jadwal atau Ibu punya jadwal khusus untuk penanganan kasus-kasus seperti ini? Kalau untuk mengambil keputusan itu ada jadwal khusus atau bersifat insidental? Kalau seperti informasi ini kan tidak setiap saat ada ya, jadi kita insiden saja. Kalau memang dibutuhkan sewaktu-waktu ya itulah kita buat jadwalnya. Jadi ada permasalahan dilema etika yang harus diselesaikan saat itu, ada juga yang memang butuh penjadwalan khusus karena mungkin masalahnya terlalu berat atau bagaimana, mungkin seperti itu. Berarti ada penjadwalan secara khusus juga. Kemudian prosedurnya bagaimana kalau misalnya ada penjadwalan secara khusus? Karena masalahnya mungkin terlalu berat, kemudian kan Ibu tidak bisa menyelesaikan hari ini, jadi harus ditunda beberapa hari karena harus ada apa gitu. Mungkin pertama diadakan pendekatan dulu ya, pendekatan dulu, kemudian mungkin kalau ada agak berat itu kan setelah pendekatan mungkin kita jadwalkan katakan secara tertulis. Kalau tertulis juga mungkin kita juga bisa lanjutkan pertemuan berikutnya. Itu prosedurnya. Kemudian selain Ibu sendiri dalam pengambilan keputusan ini, mungkin ada orang lain atau faktor-faktor yang mendukung atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini. Kalau menyangkut kelembagaan, ini kalau kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, kita kan juga punya atasan, jadi kita bisa minta bantuan atasan seperti itu. Tapi kalau bisa diselesaikan intern ya cukup intern saja. Cukup dengan dewan guru. Dewan guru ya seperti itu. Terima kasih. Ini yang terakhir Bu ya, dari pembicaraan kita tadi itu tentang pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil? Ya, dari dilema etika seperti ini ada minat yang bisa kita petik ya, untuk kedepannya ya. Jadi kita harus tadi mengidentifikasi dulu permasalahannya, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan, sehingga bisa keputusan yang bijak dan benar untuk dua-duanya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan atau dirugikan. Oke, terima kasih Bu untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih untuk yang pemahaman atau pembelajaran ini semua bisa bermanfaat untuk saya. Dan insya Allah akan saya implementasikan di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian wawancara saya dengan Ibu Yanti SPD, Kepala SD Negeri Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.